Suasana di Tariq Al-Mish Sports Hall malam itu benar-benar berbeda dari biasanya. Arena yang selama ini hanya menjadi tempat pertandingan rutin berubah menjadi lautan semangat dan kebanggaan. Ribuan penonton memenuhi setiap sisi tribun, membawa bendera, syal, dan spanduk yang berwarna-warni. Sebagian besar berwarna hijau dan putih, khas Manisa BBSK. Namun di tengah-tengah sorakan dan dentuman drum yang menggema, tampak pula bendera merah putih berkibar bangga, menandai kehadiran sosok yang membawa nama Indonesia ke panggung Eropa. Turnamen pramusim Verdi Zirek 2025 memang bukan kompetisi resmi, tetapi atmosfer yang tercipta tak ubahnya laga final Liga Besar. Sorak dukungan untuk setiap rally, tepuk tangan panjang untuk setiap smash keras, hingga alunan lagu dukungan klub menjadikan malam itu penuh emosi. Semua tahu bahwa pertandingan ini bukan sekedar uji coba, melainkan ajang untuk mengukur kekuatan dan mental juara. Disinilah muncul nama Megawati Hangesri Pertiwi, oposit asal Indonesia, yang tampil memukau. Dengan nomor punggung 8, ia menjadi pusat perhatian. Bukan hanya karena performanya, tetapi juga karena semangat yang ia bawa. Keberadaannya di lapangan memberi warna baru, bukan hanya bagi Manisa, tetapi juga bagi citra voli Indonesia di mata dunia. Manisa BBSK menutup turnamen pramusim Verdi Zirek 2025 dengan kemenangan telak 3-0 atas Yatirim Karsiaka, memastikan mereka menjadi juara. Namun, kemenangan itu memiliki makna lebih dalam dibanding sekedar angka di papan skor. Turnamen ini diadakan untuk mengenang sosok Verdi Zirek, mantan wali kota Manisa yang dikenal karena kontribusinya besar terhadap perkembangan olahraga di kota tersebut. Mengangkat trofi di turnamen ini seolah menjadi bentuk penghormatan, bukan hanya bagi klub, tetapi juga bagi semangat sportivitas yang ditinggalkan almarhum. Megawati tampil penuh untuk pertama kalinya di final setelah sebelumnya hanya bermain sebagian set dalam 2 laga awal. Penampilannya di final benar-benar menjadi pembuktian. Spike kerasnya berulang kali menembus blok lawan, servisnya memaksa pemain Karsiaka kehilangan ritme, dan di setiap poin penting ekspresi fokus di wajahnya menunjukkan tekad yang luar biasa. Seusai laga, suasana haru terasa ketika Nurcan Zirek, istri almarhum, memeluk Megawati dengan air mata bercampur senyum bangga. Dalam wawancara singkat, Megawati berkata pelan namun penuh makna. "Saya merasa terhormat bisa jadi bagian dari momen ini. Semangat beliau terasa hidup di lapangan." Kalimat sederhana itu menggambarkan kedewasaan dan ketulusan seorang atlet yang bermain bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk menghormati. Usai turnamen, media Turki ramai menyoroti penampilan Megawati. Berbagai headline menulis tentang kontribusinya, menyebutnya sebagai rekrutan baru yang langsung memberi dampak besar. Mereka menyoroti kekuatan serangannya, kecepatan reaksinya, dan energinya yang menular di lapangan. Publik Turki tampak mulai mengenal nama Megawati sebagai bintang asing dari Indonesia. Di tanah air, gaungnya tak kalah besar. Ribuan komentar membanjiri media sosial, mulai dari ucapan bangga hingga doa agar Mega terus bersinar di kancah internasional. "Bangga lihat Mega angkat trofi di Turki. Indonesia punya bintang kelas dunia," tulis seorang warganet. Di balik sanjungan itu, Megawati sendiri tetap rendah hati. Ia menyebut kemenangan tersebut sebagai awal, bukan puncak. Dalam wawancara, ia menyatakan, "Setelah ini, saya akan pulang ke Indonesia untuk membela klub dan timnas." Kalimat itu memperlihatkan dedikasinya yang konsisten terhadap negeri sendiri. Meski sudah mencicipi atmosfer profesional di Korea Selatan dan kini Turki, prioritasnya tetap tanah air. Bagi Megawati, kebanggaan terbesar bukan hanya tampil di luar negeri, tetapi membawa nama Indonesia ke setiap kesempatan. Rencana kembalinya Megawati ke Indonesia untuk membela Bank Jatim disambut antusias oleh klub. Riani Tawan, asisten manajer Bank Jatim, menjelaskan bahwa keterlibatan Mega bukan keputusan mendadak, melainkan sudah direncanakan jauh sebelum ia berangkat ke Turki. "Dia bagian dari keluarga Bank Jatim. Kami ingin ia jadi motor semangat di Live Volley," ujarnya. Kabar itu membuat suasana latihan Bank Jatim langsung berubah. Pemain-pemain terlihat lebih bersemangat, latihan menjadi lebih intens, dan semangat kompetitif meningkat. Kapten tim Yolana Batanggistika dengan tegas mengatakan, "Kehadiran Mega adalah suntikan energi besar bagi tim. Target kami jelas, Final Four. Kalau Mega sudah turun, energi tim ini akan berbeda. Ada rasa percaya diri yang otomatis tumbuh," katanya. Asisten pelatih Labib juga menambahkan, kalau Megawati tampil maksimal, Live Volley tahun ini bisa jadi panggung hebat buat Surabaya. Kami ingin bawa pulang trofi. Kehadiran Mega menjadi simbol harapan baru.
membuktikan bahwa sinergi antara pemain profesional luar negeri dan klub lokal dapat mengangkat level kompetisi nasional. Selain Lee Volley, Megawati juga memiliki misi lain yang tak kalah penting, membela Merah Putih di SEA Games 2025 Thailand. Harapan publik begitu besar, dan semua mata tertuju pada kiprahnya yang dianggap bisa menjadi kunci perburuan medali emas voli putri yang sudah lama dirindukan Indonesia. Ketua Umum PBVSI, Imam Sujarwa, menegaskan bahwa keterlibatan Megawati di berbagai ajang sepenuhnya sesuai aturan. Megawati adalah karyawan Bank Jatim, jadi partisipasinya di klub dan timnas sejalan dengan regulasi internal, jelasnya. Artinya, Mega bukan hanya pemain profesional, tetapi juga contoh nyata atlet yang mengutamakan komitmen nasional di tengah karir internasionalnya. Dalam konteks olahraga modern, di mana profesionalisme sering membuat pemain sulit kembali ke timnas, langkah Megawati menjadi teladan. Ia tidak sekadar bermain untuk gelar pribadi, melainkan juga untuk menginspirasi generasi muda agar percaya bahwa dedikasi dan nasionalisme dapat berjalan beriringan dengan karir global. Namun perjalanan Megawati di Turki tak sepenuhnya mulus. Setelah membawa Manisa BBSK menjuarai turnamen Verdi Sirek, kabar mengejutkan datang. Posisinya di tim utama digantikan pemain lain. Dari pahlawan kemenangan, ia mendadak harus lebih banyak duduk di bangku cadangan. Publik pun mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik keputusan pelatih Gorkem Kazan? Apakah ini bagian dari strategi jangka panjang? Ataukah sinyal adanya dinamika internal dalam tim? Meski begitu, sikap Megawati tetap profesional. Tidak ada keluhan, tidak ada pernyataan emosional. Ia terus berlatih, tetap tersenyum dan mendukung rekan setim dari pinggir lapangan. Sikap ini justru mendapat pujian luas dari publik Turki. Banyak yang menilai Megawati menunjukkan mentalitas juara sejati, mampu bersinar saat dipercaya dan tetap rendah hati ketika tidak dimainkan. Dalam dunia profesional, mental seperti inilah yang membedakan pemain hebat dari sekadar pemain berbakat. Perjalanan pramusim Manisa BBSK memperlihatkan pola menarik dalam rotasi pemain. Dalam 2 laga awal, Megawati hanya dimainkan 1 set melawan Altinordu dan Merinos SK, berbagi peran dengan pemain asing lain, Dennis M. Namun, saat final, Kazan justru mempercayakan laga penuh kepadanya. Dan hasilnya berbicara, kemenangan 3-0 sekaligus performa paling dominan sepanjang turnamen. Fenomena ini melahirkan banyak spekulasi di kalangan pengamat. Ada yang menilai pelatih ingin menguji kedalaman skuad, ada pula yang menduga Kazan tengah menyimpan kartu strategi untuk liga reguler. Apapun alasannya, performa Megawati di final menjadi pembuktian bahwa dirinya layak diperhitungkan. Smash-smash kerasnya menembus blok lawan, sementara servis tajamnya memaksa penerima bola lawan sering melakukan error. Sorak-sorai penonton yang meneriakkan namanya menjadi bukti bahwa ia telah merebut hati publik Manisa. Dalam satu malam, Megawati bukan hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga kepercayaan publik olahraga Turki. Kini, perjalanan Megawati hanya Hangestri Pertiwi memasuki babak baru. Setelah tampil heroik di Korea bersama Daejeon Red Sparks dan kemudian membawa Manisa BBSK meraih gelar pramusim di Turki, fokusnya kini terbagi antara klub lokal, tim nasional, dan karir internasional. Setiap langkahnya selalu disorot, baik oleh media asing maupun publik Indonesia. Sponsor mulai melirik dan popularitasnya terus menanjak. Namun di balik gemerlap itu, Megawati tetap menunjukkan kesederhanaan dan semangat pantang menyerah. Ia sadar, dunia olahraga adalah perjalanan panjang penuh kejutan. Hari ini mungkin jadi pahlawan, besok bisa saja duduk di bangku cadangan. Tapi bagi Megawati, satu hal tak pernah berubah. Tekad untuk terus berjuang membawa nama Indonesia di setiap kesempatan. Liga Voli Putri Turki akan segera dimulai, dan semua mata kini menanti. Akankah Megawati kembali menjadi senjata utama Manisa BBSK? Atau justru melahirkan kisah baru yang lebih besar dari sekedar kemenangan di